kasih atas waktu, Bapak Ibu. Untuk nama saya tidak perlu. Baik, untuk pemenuhan tugas, maka kita disuruh untuk mensosialisasikan budaya positif ke teman-teman di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menerapkan hal-hal tersebut? Sebenarnya hal-hal ini sudah kita lakukan, akan tetapi ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi zaman, sehingga ada pembaharuan. Oke, langsung saja. Budaya positif itu, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ini upayanya dari umum menuju ke khusus. Dalam artian dari poin 1 sampai dengan poin 6, mulai dari sasaran awal sampai dengan poin-poin yang berikutnya itu sudah masuk ke teknis Bapak Ibu di dalam kelas. Nah baik, pertama kita harus memahami dulu output akhir dari amanat kurikulum merdeka, yaitu di disiplin positif kita harus bermuara di profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini untuk menunjang amanat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mengantar anak pada selamat dan bahagia berdasarkan kodratnya. Jadi kita harus bisa mengantar anak-anak ke selamat dan bahagia. Selamat dan bahagianya yang bagaimana? Yang kemungkinan kuat di olahraga kita antar sampai dia misalkan jadi atlet. Jadi itu. Sehingga di filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang paling banyak digambarkan guru itu sebagai petani. Guru itu sebagai petani, bagaimana caranya dia menumbuhkan semua bibit, memberikan perilaku pengairan, pupuk dan sebagainya. Entah dia mau jadi bibit bagus, unggul, atau pertumbuhannya lambat, itu bergantung dari cara kita merawat anak itu sendiri. Ya, lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, berkali-kali kan ini sudah dari tadi sosialisasinya, yaitu segala sesuatu bisa ditiru oleh orang lain kalau kita sendiri bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Lanjut. Disiplin positif dari dapat membuat murid memahami, menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, hal itu akan masuk di tadi yang lebih teknis. Yang pertama, murid memahami dan menyadari tindakan berdasarkan motivasi internal. Artinya, murid melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya. Lanjut. Ini 6 profil pelajar Pancasila yang sudah dari tadi kita dengar. Yang pertama menyangkut keimanan kita, kemudian bagaimana kita bisa membentuk siswa itu menjadi mandiri, berkebinekaan global, artinya menghargai perbedaan-perbedaan, kemudian dapat menerima sesuatu dari luar yang bersifat positif untuk pengembangan dirinya. Kemudian, warna dari Indonesia adalah, kearifannya adalah bergotong royong. Nah, ini tidak perlu dijelaskan lagi karena di setiap daerah ada cara masing-masing. Kalau di Manado ada istilah mapalus, yaitu orang bekerja, mengerjakan satu pekerjaan, itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, pasti di Makassar, di Papua sini ada bahasanya sendiri-sendiri, tinggal kita yang melakukan. Oke, untuk ini berhubungan dengan keimanan kita, akhlak beragama. Ya, kalau agamanya bagus, kepribadiannya juga pasti mencerminkan akhlak yang bagus. Terus kepada manusia ini menunjuk kepada empati. Kepada alam itu menunjuk kepada peduli kita terhadap alam. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menjaga lingkungan yang kita tinggali. Jangan karena kayu besi mahal terus kita rusak-rusak terus, lalu kita dapat imbas longsor, kita dapat imbas banjir. Itu sudah kejadian di Sorong sebanyak, sedikit-sedikit jalan banjir. Kemudian akhlak bernegara ini menyangkut bagaimana dogma kita bernegara itu tetap kita jaga. Lanjut. Mandiri. Nah, kita kan mendidik manusia itu supaya kedepannya kita bisa lepas. Artinya, anak dalam pertumbuhannya kemudian nanti menjadi dewasa. Maka kita harus mempersiapkan mental mandirinya dari sekarang, sehingga dia mempunyai regulasi diri sendiri. Lanjut. Berkebinekaan global, yaitu mengenal, menghargai budaya,
mampu berkomunikasi secara interkultural, artinya semua budaya yang masuk dia bisa serap. Budaya yang membangun, bukan budaya yang merusak. Misalkan menyerap tarian yang dari luar sana untuk pelengkap, itu bisa. Tapi kalau mengambil budaya yang negatif, itu kalau boleh kita filter di sekolah. Guru-guru bisa filter itu. Berefleksi dan bertanggung jawab. Nah, dari setiap tindakan, kita mengharapkan siswa itu ke depannya memiliki tanggung jawab dari setiap perbuatannya. Lanjut, bergotong royong. Hal ini sudah sangat jelas. Kalau dalam bergotong royong itu kita kan bekerja lebih dari satu orang. Berkolaborasi berarti bekerja sama. Nah, kalau sudah lebih dari satu orang itu berarti kita peduli. Ada nilai pedulinya di situ, di mana kita secara tidak langsung melibatkan diri pada kelompok yang besar. Ada pekerjaan di gereja langsung datang karena niat dari dalam diri, misalkan seperti itu. Tidak harus dipaksakan. Semangat berbagi waktu yang saya contohkan tadi. Pergi bekerja, kita bersemangat untuk membagi kerja supaya ringan, baru kita memberi diri. Terus lanjut, kreatif. Ini kembali lagi ke diri anak. Bagaimana kita membuat anak itu menjadi kreatif, punya gagasan, tadi mengantar untuk mandiri sehingga dia punya bekal hidup di masa depan. Lanjut, bernalar kritis. Ini lebih kepada bagaimana caranya dia bisa berpikir, yaitu mengelola informasi dan gagasan. Setiap hal-hal yang masuk dia bisa kelola di dalam pikirannya, menganalisa dan mengevaluasi, lalu dia bisa merefleksi sehingga dalam pengambilan keputusan, rata-rata yang dia bisa putuskan adalah hal yang positif. Lanjut, motivasi perilaku. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami karena yang kita hadapi di dalam kelas itu adalah manusia. Sehingga dari sekian kepala itu ada perilaku yang berbeda-beda. Sehingga untuk penanganannya pun kita harus memiliki cara yang banyak. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering terjadi, kita pun sebagai guru, masuk kelas karena takut dapat teguran dari kepala sekolah. Masuk kelas karena terpaksa harus mengajar. Itu ya, poin satu. Bagaimana dengan siswa? Kalau dia tertekan, dia datang di sekolah hanya karena dia takut. Belajar karena hanya dia takut. Tidak datang dari dia punya hati sukarela untuk datang menimba ilmu, tapi dia datang takut jangan sampai dapat rotan. Itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kita kan di sekolah ada berbagai cara bagaimana caranya menaikkan motivasi siswa. Kadang-kadang kita menjanjikan sesuatu. Misalkan di jam-jam akhir, Bapak Ibu bilang begini, siapa yang selesai duluan, pulang duluan. Nah, anak mengerjakan tugasnya itu karena dia mau pulang cepat. Karena kita menjanjikan sesuatu. Nah, bagaimana kalau kita sudah tidak bisa menjanjikan lagi apa-apa kepadanya? Pasti dia tidak akan mendengarkan kita lagi. Yang kita harapkan adalah di poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan anak itu berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya. Tidak karena dia berharap hadiah, tidak karena dia dalam tekanan. Lanjut. Keyakinan sekolah, ini sudah kita masuk ke teknis. Bagaimana caranya kita melaksanakan budaya positif. Nah, secara umum, ini yang kita positifkan dari aturan, seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa di dalam sekolah itu sebenarnya sudah melakukan, tapi kaidah-kaidahnya itu harus kita sesuaikan dengan yang sekarang ini. Secara umum kan kita dulu bikin peraturan sekolah. Nah, kita positifkan dengan bahasanya menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah dalam satuan pendidikan. Sehingga ini menjadi kontrol dalam sekolah. Sehingga kalau ada anak-anak berbuat kesalahan, kita bisa mengingatkan. Kita punya keyakinan sekolah apa? Bukan cuma anak-anak, guru-guru juga. Kalau ada pelanggarannya, keyakinan yang kita sepakati di sekolah apa? Sehingga ini penting kita membuat satu kesepakatan. Nah, kesepakatan yang di sekolah ini lebih umum karena berlaku di satuan pendidikan. Kemudian lanjut. Keyakinan di dalam kelas. Keyakinan di dalam kelas ini lebih dipersempit di dalam kelas. Bagaimana caranya
guru bisa membuat ketentuan-ketentuan di dalam kelas. Ketentuannya sederhana. Datang tepat waktu, upayakan yang piket bisa menyapu dengan baik, itu ya. Upayakan kelas teratur, itu yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Sehingga antara keyakinan di sekolah secara umum, kita juga ada kesepakatan yang lebih di ruangnya lebih kecil di dalam kelas. Lanjut, lanjut lagi. Ini formatnya, Bapak Ibu tidak harus mengikuti ini, tapi menyimak dan bisa memodifikasi juga bisa. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, keyakinan sekolah itu lebih umum karena berlaku di semua warga sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu hanya kesepakatan antara wali kelas dengan anak walinya. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita sudah bisa membuat aturan, maka kita harus memahami apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Di awal tadi saya bilang yang kita hadapi adalah manusia. Banyak kepala, banyak perilaku. Jangan kita langsung mendikti bahwa anak itu nakal, anak itu tidak bisa tenang, atau anak itu terlalu pendiam, anak itu tidak mau membaca. Ada banyak kasus di dalam kelas. Yang pertama, itu yang harus kita sadari bahwa secara naluri, orang mau bertahan hidup. Itu berkaitan dengan fisik, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian setelah kebutuhannya itu terpenuhi, dia harus punya rasa diterima. Artinya di lingkungan jangan dia dikucilkan. Anak jadi nakal karena dari rumah papa mama itu selalu bentrok sehingga dia tiru di sekolah. Kemudian penguasa masih ya penguasaan. Kita kan melihat kadang-kadang ada anak seperti ketua preman dalam kelas. Karena apa dia memiliki posisi kontrol dalam kelas. Badannya besar, mungkin dia kuat, sehingga itu yang membuat dia rasa-rasanya berkuasa. Dan tetapi itu bisa kita kendalikan di dalam kelas. Kemudian kebebasan, kebebasan bagaimana tadi kita mengakomodasi siswa-siswa yang misalkan dia tidak mau menulis, maunya dia belajar dari video, maunya dia belajar dari mendengarkan, maka guru itu harus paham apa kebutuhan
didn't think I'd run into you last night. Could have sworn you said you were out of town. I wouldn't have believed it if I didn't see it with my own eyes. Who would have thought I'd find you out messing around? So why are you